Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau online menggunakan Google Meet. Walaupun kita online, seperti biasa kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Untuk doa hari ini akan Ibu pimpin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Bagi yang namanya dipanggil, silakan mengaktifkan fitur raise hand kalian yang ada di layar HP. Widya, Nuha, Mujahidin, Antasena, Sardi Alvero, Dian, Umi, Miftah. Oke. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Karena kita hari ini online, Ibu akan memutarkan dari YouTube ya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Nah, sekarang kita akan membahas materi nih, tapi sebelum ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Menurut anak-anak, bumi kita itu bentuk permukaannya bagaimana sih? Oke, ada yang menjawab bulat, ada yang menjawab datar. Oke. Nah, bentuk permukaannya itu bisa juga kita katakan ada dataran tinggi, dataran rendah, kemudian juga ada pegunungan dan perairan. Kenapa kita bahas ini, Bu? Nah, jadi materi kita hari ini adalah struktur lapisan bumi, di mana kita akan mengenal bumi kita yang dimulai dengan mengetahui dulu nih lapisan-lapisan bumi itu ada apa aja sih. Nah, tujuannya apa ya Bu kita belajar tentang ini? Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak memahami apa itu struktur lapisan penyusun bumi atau struktur lapisan bumi. Kemudian yang kedua, anak-anak ini bisa menyimpulkan berdasarkan pemahaman anak-anak struktur lapisan bumi itu bagaimana ya setelah kita belajar nantinya. Kemudian untuk manfaatnya bisa kita mengetahui bencana alam itu terjadi karena apa dan juga bisa turut serta dalam menjaga bumi dengan cara menjaga lapisan bumi terlebih dahulu. Oke,
Selanjutnya, kita akan melihat gambar. Jadi Ibu akan menampilkan gambar dan anak-anak harus melihat atau menganalisis dulu dari gambar ini. Ibu akan membagikan layar. Oke, nah ini ada 5 lapisan bumi. Yang pertama itu yang warna coklat, jika di bahasa Indonesia kan itu namanya kerak bumi. Kemudian yang warnanya seperti pasir itu dinamakan mantel atas. Kalau yang warnanya merah itu dinamakan mantel bawah. Dan di bawahnya lagi ada inti luar dan yang paling bawah ada inti dalam. Nah, bisa anak-anak lihat dulu, perhatikan. Kemudian akan kita bahas nih. Nah, jadi dari gambar itu, menurut anak-anak, kenapa sih kita harus memahami lapisan-lapisan bumi? Kira-kira kenapa materi kita hari ini membahas lapisan-lapisan bumi? Oke, iya betul, salah satunya itu untuk mengetahui sebenarnya bencana alam seperti gempa bumi itu terjadi karena apa? Meskipun anak-anak mungkin belum pernah merasakan gempa bumi, tapi sebagai pengetahuan kita harus tahu dulu sebenarnya gempa bumi itu terjadi karena apa. Kemudian dari mempelajari lapisan ini juga kenapa kita harus mempelajari, karena ketika kita tahu apa itu lapisan bumi, kita juga akan mengetahui bagaimana cara menjaga lapisan bumi. Nah, dari menjaga lapisan bumi itulah kita juga turut serta dalam menjaga bumi kita. Oke, selanjutnya Ibu akan memfasilitasi kalian atau membimbing kalian dalam membuat pertanyaan ataupun melakukan diskusi. Misalnya nih, diskusinya itu bisa kita awali dengan apa yang membuat tiap lapisan bumi itu berbeda. Coba menurut anak-anak. Ada yang jawab tekanan? Iya, boleh. Suhu? Betul juga. Jadi yang membuat tiap lapisan bumi itu berbeda, yang pertama adalah komposisinya. Dari komposisi yang berbeda, kemudian ada juga komponen yang berbeda, dan seperti jawaban tadi, suhu dan tekanan yang berbeda itu juga membuat setiap lapisan bumi itu memiliki perbedaannya masing-masing. Kemudian nih pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gempa bumi itu terjadi? Pergeseran, oke, pergeseran boleh. Pergerakan, ya mirip juga boleh. Oke, jadi anak-anak, yang membuat gempa bumi itu terjadi adanya pergeseran lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Nah, jadi pergeserannya itu bisa dengan bersentuhan atau dalam artian juga saling menjauh. Yang dimana pergerakan ini, bersentuhan ataupun saling menjauh ini menyebabkan penumpukan energi. Nah, dari penumpukan energi itulah dikeluarkan energinya sebagai gelombang seismik. Gelombang seismik inilah yang kita kenal dengan gempa bumi atau goncangan itu. Jadi itulah yang menjadi penyebab gempa bumi terjadi. Nah, kita sudah melihat gambar, sudah berdiskusi juga. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, kalian akan lebih banyak kepada kerja kelompok. Jadi Ibu akan bagi 5-6 orang dalam satu kelompok dan sudah Ibu bagi sebelumnya. Silakan kalian buka grup kelas kita, sudah ada list namanya. Nanti kalian bisa buat grup bersama teman sekelompok kalian untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, Ibu jelaskan dulu, Bu. Kita ini dibagi kelompok buat apa ya, Bu ya? Jadi kalian dibagi kelompok itu tujuannya untuk melakukan observasi
atau pengamatan, yang kemudian dari pengamatan tersebut kalian susun menjadi laporan untuk kalian presentasikan secara berkelompok. Nah, secara berkelompok nantinya kalian akan mengamati video pembelajaran. Dari video pembelajaran tersebut, kalian harus mencatat beberapa hal. Nah, sebelum kita ke video pembelajarannya, akan Ibu tunjukkan lembar observasi terlebih dahulu. Oke, jadi anak-anak, ini adalah lembar observasi kalian. Nama anggota kelompok ditulis dulu, nama teman-teman sekelompoknya. Kemudian tabel observasinya terdiri dari yang pertama nama lapisan bumi. Misalnya kalian tulis yang pertama kerak bumi. Terus letaknya dari luar ke dalam. Misalnya, oh ternyata kerak bumi itu kalau dari luar ke dalam adalah lapisan pertama. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apakah warnanya merah, ketebalannya berapa, kemudian panas dan bahan penyusunnya itu apa saja. Lalu ada informasi menarik. Kalian tuliskan dari video yang akan kita tonton. Kemudian juga dari bahan ajar dan dari media yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Oke, sebelum kita nonton video, Ibu akan menunjukkan media pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu sudah ada ini. Struktur lapisan bumi. Ini tulisannya struktur lapisan bumi ya. Yang mana ini kalau dibuka akan menjadi pop-up lapisan bumi. Nah, ini dia. Ibu jelaskan di sini sebenarnya sudah ada tulisannya ya anak-anak. Tuh ada kerak bumi, sampai ke bawah ada inti dalam. Kalau ini hanya gambar pemanis saja. Nah, jadi sistem pop-up-nya itu, yang pertama ini kalian lihat, ini lapisan yang paling atas ini, itu ada hijau sebagai gambar dedaunan dan biru sebagai gambar air. Ini adalah kerak bumi. Ini lapisannya. Kemudian lapisan kedua yang berwarna kuning muda ini disebut dengan mantel atas. Oke. Kemudian di lapisan yang ketiga ini ada mantel bawah. Jadi yang kuning muda ini mantel atas, yang kuning tua ini atau kuning terang ini mantel bawah. Nah, lanjut di dua terbawah ada yang warnanya oranye ini, berwarna oranye, itu disebut dengan inti luar. Nah, warna oranye ini inti luar, kemudian yang warna merah ini inti dalam. Jadi ada kerak bumi, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan inti dalam. Ada 5 lapisan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini media pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya lagi, akan Ibu kirimkan fotonya ke grup kelas kita. Jadi anak-anak bisa mengamati lebih lanjut mengenai media pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, sudah ke media pembelajaran. Selanjutnya kita akan menonton video. Jadi disimak baik-baik videonya karena di video ini juga kalian akan mengetahui atau dapat mengisi tabel observasi kalian. Oke, akan Ibu putarkan perjalanan menuju lapisan bumi terdalam. Kita hidup di tempat yang sangat istimewa, yaitu bumi. Struktur bumi sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Namun, kamu tahu nggak sih, sebenarnya bumi terdiri dari beberapa lapisan besar. Karena kamu tidak bisa benar-benar sampai ke tengah bumi, Good News Hero akan menjelajah lapisan bumi untukmu.
Bumi terbuat dari beberapa lapisan seperti layaknya bawang. 3 lapisan besar bumi itu adalah kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Beberapa dari lapisan ini memiliki lebih banyak lapisan di dalamnya dan mereka selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pengukuran. Crust atau biasa disebut kerak bumi adalah lapisan bumi terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal dengan pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi sebagai tempat kita berpijak 3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar laut. Sebagian besar terbuat dari batuan basal dan tebalnya sekitar 40 km di atas tanah, yang sebagian besar terbuat dari batu granit. Ini satu-satunya lapisan bumi yang bisa diselidiki dengan mengebor ke dalamnya. Lapisan bumi berikutnya disebut selimut bumi atau mantel. Selimut bumi tebalnya sekitar 2.900 km dan secara menakjubkan membentuk sekitar 85% dari berat bumi. Wow, sebuah lapisan yang berat ya. Lapisan bumi ini terbuat dari besi, mineral, dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dari panas yang sangat kuat, lalu kemudian menjadi dingin lagi, mereka akan tenggelam kembali ke inti bumi. Gerakan ini membuat kerak pecah dan menjadi lempengan. Lalu, apa yang terjadi jika kerak pecah menjadi lempengan? Mereka akan bergerak dan menabrak satu sama lain. Dan inilah yang menyebabkan gempa bumi atau letusan gunung berapi. Inti bumi atau core terbuat dari 2 lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat tenggelam ke tengah dan membentuk inti bagian dalam. Yang lebih ringan, seperti udara dan air, tetap berada di atas kerak bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel cair yang tebalnya sekitar 2.300 km. Karena aliran logam di inti bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel padat yang tebalnya sekitar 2.400 km. Suhu inti bagian dalam bisa mencapai 4.982 sampai 7.204 derajat Celcius. Inti bagian dalam sangat panas, seperti permukaan matahari. Jika suhu air mendidih mencapai 100 derajat Celcius, maka kamu bisa bayangkan panas inti bumi bisa 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dikatakan berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian planet lainnya yang menyebabkan medan magnet bumi. Itulah perjalanan Kucu Zero menjelajah lapisan bumi. Jangan lupa komentar di bawah dan bagikan jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini sekaligus yang akan menjadi observasi kalian. Nah, jadi tugas kalian sekarang cara berkelompok, kalian harus mengisi lembar observasi, kemudian menyusun laporan sederhana. Yang nantinya secara berkelompok juga kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sambil kalian bekerja, menyusun laporan, Ibu akan kembali memperlihatkan media pembelajaran kita hari ini.
Untuk kalian observasi lebih lanjut, untuk fotonya juga sudah Ibu kirim di grup kelas kita ya. Ini juga Ibu tampilkan kembali gambar yang menjadi awal kita membahas lapisan bumi. Silakan diamati lagi. Jadi untuk pengamatan ini bisa dari gambar 5 lapisan bumi, dari video pembelajaran kita yang sudah ditonton tadi, kemudian dari media ajar konkret yang sudah Ibu tunjukkan, dan juga dari bahan ajar. Silahkan kalian berdiskusi bersama teman sekelompoknya, dibahas, diisi laporannya, kemudian nanti setelah kalian mengisi laporannya, difoto dan dikirim ke grup kelas. Itu akan menjadi pembahasan Ibu setelah kalian presentasi nantinya. Oke, jika sudah selesai, silahkan kalian presentasi dari kelompok pertama dulu. Silahkan melakukan presentasinya. Oke, anak-anak, terima kasih atas presentasinya, sudah menjelaskan. Sekarang kita akan membahas secara bersama-sama mengenai apa yang sudah kalian observasi. Jadi sudah ada foto-foto hasil observasi kalian, sudah Ibu terima. Kita bahas dulu. Jadi yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi ini masuk ke lapisan pertama, ya betul. Nah, untuk ketebalan kerak bumi ini 40 km. Kemudian di sini ada yang menulis terdiri dari batu granit. Di kelompok lain juga ada yang menulis bahwa udara dan air itu ada di kerak bumi. Oke, sejauh ini betul. Kita lanjut lagi ke mantel atas. Ini mantel atas dan mantel bawah. Kalau di video pembelajaran kita dibahas menjadi satu kesatuan. Jadi ada beberapa kelompok yang langsung menulis mantel atas dan bawah ini ketebalannya 2.900 km. Berarti sangat tebal sekali ya. Karena ketebalannya itu, maka di sini ada yang menulis juga bahwa 85% dari berat bumi itu ada di mantel. Kemudian mantel ini terdiri dari besi dan juga mineral. Oke. Kemudian lapisan yang ketiga tadi mantel bawah ya. Lapisan yang keempat ada inti luar. Nah, inti luar ini ternyata terdiri dari besi dan nikel cair. Kemudian ada juga kelompok yang menulis bahwa ketebalannya itu 2.300 km. Lanjut ke lapisan 5 ada inti dalam. Bedanya kalau inti luar tadi besi dan nikel cair, ternyata kalau inti dalam ini besi dan nikel padat. Ada yang menulis di sini bahwa ketebalannya itu 2.400 km. Wah. Dan informasi menariknya di sini ternyata inti dalam itu sangat panas seperti matahari. Untuk observasi kalian sudah bagus, tadi presentasi cara menyampaikannya juga sudah beberapa kelompok sudah bagus dalam tata cara penyampaiannya. Karena kita sudah belajar tadi, Ibu juga sudah mengkoreksi jawaban kalian dan kita simpulkan bahwa untuk 5 lapisan bumi dari yang paling luar ada kerak bumi, kemudian lanjut ke mantel atas, lalu ada mantel bawah, kemudian ke inti luar, baru yang terakhir yang panasnya seperti matahari adalah inti dalam. Nah, itu dia
pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anak sudah sejauh mana, apakah memperhatikan, apakah beneran kerja kelompok tadi, Ibu ada soal evaluasi. Nah, soal ini silahkan anak-anak catat di buku tugas, buku PS-nya, kemudian dikerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 3 soal saja, tidak perlu menulis soal, cukup menulis jawaban dan kirimkan ke WA Ibu. Jadi secara personal ya mengirimnya. Nih, tuliskan nama, kelas, hari atau tanggal hari ini, dan mata pelajaran kita IPAS ya. Yang pertama ada soal lapisan yang terletak di antara kerak bumi dan inti luar disebut. Tadi sudah kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, semakin ke dalam lapisan bumi, suhu dan tekanan akan. Kemudian yang ketiga, ini yang agak panjang soalnya. Kalian pilih dari keempat pernyataan itu, kira-kira mana ya tindakan yang paling tepat sebagai bentuk sikap peduli terhadap kondisi lapisan bumi. Soalnya juga sudah Ibu kirimkan di grup kelas kita, silakan anak-anak lihat. Ingat, tidak perlu menulis soal, cukup menulis jawaban saja. Silakan mengerjakan soal evaluasinya ya. Oke, sudah dikerjakan, sudah banyak juga yang mengirim ke WA Ibu jawabannya, karena hanya 3 soal ya, jadi kita akan koreksi bersama secara singkat ya anak-anak jawabannya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Lapisan terletak di antara kerak bumi dan inti luar disebut. Jawabannya apa anak-anak? Iya, mantel, betul. Jadi di antara kerak bumi dan inti luar itu ada mantel atas dan mantel bawah. Di sini singkat menjadi langsung ke mantel saja. Kemudian yang kedua, semakin ke dalam lapisan bumi, suhu dan tekanan akan D jawabannya. Jadi semakin ke dalam lapisan bumi, suhu dan tekanan itu akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada pernyataan-pernyataan nih. Yang pertama, menanam pohon di lingkungan rumah. Yang kedua, membuang sampah ke lubang di tanah. Yang ketiga, tidak membangun rumah di daerah rawan gempa. Yang keempat, membakar sampah di permukaan tanah. Manakah tindakan yang paling tepat sebagai bentuk sikap peduli terhadap kondisi lapisan bumi? Jadi tindakan yang paling tepat itu adalah, ya betul, C, 1 dan 3. Menanam pohon di lingkungan rumah, kemudian tidak membangun rumah di daerah rawan gempa itu tindakan yang menunjukkan kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap bumi kita dengan cara memperhatikan ataupun menjaga lapisan bumi kita. Oke. Nah, selanjutnya kita kan sudah belajar tadi ya, sudah anak-anak belajar mengamati, belajar berdiskusi, belajar presentasi, kemudian sudah menjawab soal evaluasi juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke refleksi. Jadi Ibu ingin memberikan refleksi bahwa anak-anak itu harus ingat
harus tahu juga kenapa kita belajar struktur lapisan bumi itu agar kita tahu gejala-gejala alam. Gejala-gejala fenomena alam itu seperti apa dan apa saja. Kemudian juga kita menjadi agen lingkungan, kita peduli terhadap lingkungan karena kita tahu lapisan bumi kita itu harus selalu dijaga. Kemudian ibu akan memberikan pengayaan berupa anak-anak minggu depan harus membaca bab selanjutnya, yaitu materi bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Oke, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran nih. Ibu pengen tanya perasaan anak-anak gimana dengan materi hari ini? Apakah merasa senang atau merasa bingung gitu? Mungkin boleh ya reaksinya kalau ada yang merasa senang ataupun merasa bingung. Merasa senang boleh jempol, merasa bingung boleh. Ada yang sedih mungkin di reaksi ya. Oke. Sudah ada reaksinya. Kebanyakan senang dengan pelajaran hari ini ya. Jadi jangan dilupakan bahwa kita mempelajari lapisan bumi supaya kita bisa lebih tahu tentang bumi kita. Kita hidup itu kemungkinan besarnya akan selalu di bumi. Belum tentu kita akan ke Mars ya. Jadi kita harus selalu turut serta menjaga bumi kita dengan cara menjaga lingkungan supaya lingkungan tidak rusak dan lapisan bumi kita juga tidak rusak. Nah, pembelajaran kita tadi diawali dengan doa dan tentu saja akan kita akhiri dengan doa juga. Ibu akan memimpin sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa supaya kita diberikan hikmat, kebijaksanaan agar bisa mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah ikut pembelajaran hari ini, sudah aktif berdiskusi, sudah aktif presentasi. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Sekian dari Ibu hari ini. Terima kasih.